Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita akan masuk kepada mata kuliah statistik dengan materi reliabilitas. Berikut outline-nya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pengertian reliabilitas, uji reliabilitas, dan teknik pengukuran reliabilitas. Kita akan masuk kepada pengertian. Sebenarnya apa sih reliabilitas itu? Reliabilitas itu berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, keajegan, konsisten, andalan, ataupun kestabilan. Reliabilitas merupakan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Pengertian ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2005. Kemudian menurut Rustin, konsep reliabilitas ini dilihat dari seberapa baik hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian Effendi pada tahun 1987 menyampaikan bahwa reliabilitas itu dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten ya apabila dilakukan pengukuran dengan mengulangi 2 atau lebih pengukuran. Jadi di sini reliabilitas ini minimal dilakukan 2 atau lebih agar hasilnya dikatakan reliable. Contohnya, ada contoh yang menyampaikan atau menyatakan bahwa pengukuran panjang bangunan dengan alat meteran dan dengan jumlah langkah kaki kira-kira mana yang lebih reliable. Ya. Jadi kalau misalkan ada pengukuran panjang bangunan dengan alat ukur meteran, itu pasti akan bisa dikatakan lebih reliable. Karena alasannya apa kira-kira? Karena kalau menggunakan meteran itu pasti hasilnya adalah fix atau valid ya. Ukurannya misalkan panjang bangunan dengan meteran 1 meter, pasti di situ akan tertulis 1 meter atau 100 cm. Namun sebaliknya jika menggunakan langkah kaki, itu ukuran langkah kaki ketika melangkah itu pasti langkahnya akan berbeda. Atau bahkan tiap orang itu memiliki langkah kaki yang berbeda. Makanya di sini bisa dikatakan kurang reliable ya, seperti itu. Di sini kuncinya, jadi semakin kecil error atau kesalahan pengukuran dikatakan bisa semakin reliable. Sebaliknya, semakin besar error atau kesalahan pengukuran, maka makin tidak reliable alat ukurnya. Jadi sama ya, seperti halnya tadi, ketika melakukan pengukuran dengan alat yang satuannya jelas, ukurannya jelas, maka di situ alat tersebut adalah alat yang alat ukurnya itu bisa dikatakan reliable. Kalau misalkan tadi menggunakan langkah kaki yang mahasiswa A dengan mahasiswa B melakukan langkah untuk mengukur panjang bangunan tadi, otomatis setiap mahasiswa A dan B itu melakukan pengukuran dengan langkah yang berbeda. Atau misalkan sama-sama dengan mahasiswa A mengukur panjang bangunan dengan langkah kaki. Langkah pertama mungkin bisa 100 cm tepat, mungkin langkah kedua hanya 75 cm, dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan ukuran dan bisa membuat tidak reliable, seperti itu. Jadi kuncinya yang ini, makin kecil error, kesalahan, maka makin reliable. Dan sebaliknya, semakin besar error, maka makin tidak reliable alat ukurnya. Kemudian menurut Nasir ya, pada tahun 1988 itu mengemukakan bahwa reliabilitas dapat dilihat dari error yang dibuat.
semakin besar error yang terjadi, maka semakin kecil reliabilitas pengukurannya, dan sebaliknya. Kemudian untuk mencari derajat reliabilitas digunakan koefisien reliabilitas yang memiliki dua arti. Jadi untuk mencarinya, yang pertama, reliabilitas itu diperoleh dari perbandingan antara varian sebenarnya dibagi dengan varian yang diperoleh, atau rumusnya R kecil sama dengan PS dibagi dengan VP, atau dengan menggunakan rumus yang kedua, reliabilitas diperoleh dari perbandingan antara selisih varian yang diperoleh dengan varian error atau varian sebenarnya. Jadi rumusnya ini ya, varian R kecil sama dengan varian yang diperoleh VP dikurangi VE varian error dibagi dengan VP varian yang diperoleh sama dengan 1 dikurangi varian error dibagi dengan varian yang diperoleh. Contohnya untuk implementasi pengukuran tadi, jadi kalau misalkan ada dua pengujian dengan varian error pengujian pertama 20 dan pengujian 2 50, varian sebenarnya 80 dengan pengujian kedua 50, kemudian ada varian diperolehnya diketahui dengan pada pengujian 1 100 dan pengujian 2 100, maka kira-kira reliabilitasnya berapa? Jadi di sini bisa ditentukan pengujian pertama dengan rumus pertama tadi ya, R sama dengan VS dibagi dengan VP. VS-nya varian sebenarnya 80 dibagi dengan VP yang diperoleh 100, nilainya 0,8. Kemudian apabila kalian menggunakan rumus reliabilitas yang kedua, 1 dikurangi varian error VE dibagi dengan varian yang diperoleh VP. Jadi 1 dikurangi 20 dibagi dengan 100. Jadi nilainya 0,8. Sama ya antara pengujian pertama dengan rumus pertama maupun pengujian pertama dengan rumus kedua, hasilnya sama. Kemudian untuk menguji instrumen yang kedua, pengujian 2 dengan rumus yang pertama, itu rumusnya sama ya. Untuk rumus pertama, R sama dengan VS dibagi dengan VP. Nah, dihasilkan bahwa varian sebenarnya itu 50 dibagi dengan varian yang diperoleh, VP-nya 100, 50 per 100 nilainya 0,5. Apabila menggunakan rumus kedua, reliabilitas 1 dikurangi dengan varian error dibagi dengan varian yang diperoleh. Jadi 1 dikurangi 50, varian errornya 50 ya, dibagi dengan 100 yang diperoleh. Ketemunya adalah 0,5. Jadi bisa disimpulkan ya dari dua instrumen ini, pengujian pertama dan pengujian kedua. Kalau yang pengujian pertama nilai reliable-nya 0,8 ya, 0,8 semua. Kemudian kalau menggunakan pengujian kedua dihasilkan 0,5. Maka nilainya pengujian pertama lebih reliable dibandingkan dengan pengujian yang kedua, instrumen yang kedua. Pengujian yang pertama atau instrumen yang pertama lebih reliable dibandingkan pengujian yang kedua karena nilainya 0,8 dibandingkan dengan 0,5. Jadi jika diketahui varian error sebenarnya dan diperoleh untuk instrumen tertentu. Kemudian untuk masuk kepada karakteristik reliabilitas, jadi reliabilitas itu memiliki karakter atau ciri-ciri. Dikatakan reliable apabila memiliki satu set nilai tes. Artinya satu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Itu ya, pada satu tes. Contohnya, apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten. Dan bila diberikan pada kelas yang berbeda, atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu tertentu, atau waktu yang berbeda, ya seharusnya menghasilkan skor yang konsisten. Contoh realnya seperti ini. Ketika saya memberikan ujian pada kelas A, kemudian berikutnya saya akan memberikan ujian pada kelas B dengan waktu yang berbeda atau pada waktu yang sama. Ketika pada waktu yang berbeda, kelas A saya berikan soal pada
hari Senin, kemudian kelas B saya berikan soal pada hari Kamis misalkan. Ketika hasilnya rata-ratanya sama atau cukup konsisten ya, itu bisa dikatakan cukup reliable. Namun ketika nanti hasilnya jauh, berarti ya itu tidak reliable lagi. Kalau misalkan hasilnya yang 175 untuk kelas A, kemudian yang rata-rata kelas B-nya ternyata hanya 50. Nah, ini berarti ada masalah dengan pertanyaannya, butir instrumennya. Atau mungkin kesalahan yang error kedua adalah dari respondennya, jadi dari siswanya, mungkin tidak belajar atau ada faktor-faktor yang lain, seperti itu. Nah, kalau misalkan dilakukan pada waktu yang sama, contohnya soal ujian saya berikan pada satu waktu, pada hari Senin semua, untuk kelas A dan kelas B. Ketika nanti hasilnya itu 75 semua rata-ratanya, baik kelas A maupun kelas B, berarti soal tersebut dapat dikatakan cukup konsisten atau cukup reliable, seperti itu. Maka di sini karakteristik yang pertama, reliabilitas dikatakan baik apabila menghasilkan skor yang cukup akurat. Akurat di sini ya konsisten tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, karakteristik reliabilitas. Suatu tes dikatakan reliable apabila dua tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Kemudian karakteristik yang ketiga, dikatakan reliabilitas untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Contohnya seperti tadi ya. Jadi misalkan kelas A, saya lakukan tes, kemudian kelas B juga saya lakukan tes, kelas A dengan kode soal A, kelas B dengan kode soal B, pada satu waktu misalkan, nah itu nanti hasilnya apakah cukup konsisten atau tidak. Ketika salah satu hasilnya tidak konsisten, berarti itu bisa dipertanyakan tingkat reliabilitasnya. Kemudian ini skema instrumen reliabilitas. Jadi reliable itu digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama. Ketika data itu konsisten tadi ya, konsisten itu berarti konstan ya, sama, adek hasilnya itu antara A dan B itu hasilnya sama, maka dapat dikatakan instrumen itu reliable. Pengukuran reliable ini ada dua tahap atau ada dua cara ya, bisa menggunakan eksternal atau yang secara internal. Yang eksternal itu ada tiga aspek, stability, ekvivalen, gabungan di atas. Kalau yang internal itu langsung melakukan pengujian. Pengujiannya dengan speed half, KR2021, ANOVA, Hayat. Kalau yang eksternal, stabilitas atau stability, kemudian ekvivalen, itu masing-masing mempunyai ujinya atau tesnya. Kalau yang stability menggunakan tes retest, ini nama tesnya ya, ujinya, kelompok sama, waktu berbeda. Kalau yang ekvivalen, tesnya berbeda tapi ekvivalen, diujikan dalam waktu yang sama. Seperti itu, tadi contohnya ya. Kalau yang tes retest itu kelompoknya sama, waktunya berbeda. Jadi kelas A dan B saya berikan ujian, namun kelas A saya berikan ujian pada hari Senin, kelas B pada hari Kamis. Seperti itu. Jadi waktunya berbeda, itu bisa menggunakan uji reliabilitas yang eksternal, tes retest ini. Ketika nanti ada tes beda tetapi ekvivalen, diujikan dalam waktu yang sama. Jadi contohnya tadi, ujian saya berikan pada kelas A dan B pada waktu hari tertentu ya, misalkan hari Senin. Nah, kelas A saya beri kode A, kelas B saya beri kode B, misalkan seperti itu, pada waktu yang sama. Nah, ini kalian bisa menggunakan rumus eksternal yang ekvivalen ini. Kemudian kalau yang eksternal yang gabungan, berarti pengujian dengan gabungan, jadi dianalisa dengan korelasi setelah diuji coba. Gitu. Dan yang perlu kalian ingat, yang namanya reliabilitas ini tadi ya tidak hanya dilakukan satu kali. Pengujian reliabilitas itu biasanya minimal setengah dari total responden. Ketika kalian nanti Anda gunakan untuk perhitungan pada mata kuliah di atasnya, apakah studio atau nanti tugas akhir, silakan gunakan sampel dulu. Sampelnya berarti misalkan 50, berarti setengahnya.
sampel awalnya itu berarti 25 untuk menguji apakah dia dikatakan reliable atau tidak reliable. Seperti itu. Dan nanti akan ada nilai reliable yang maksimal itu berapa, kemudian yang dikatakan tidak reliable atau tidak valid itu berapa, itu ada kriterianya, kategorinya nanti akan ada. Kemudian ini ya tadi, setelah instrumen tadi bisa dirangkum di sini. Uji reliabilitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama eksternal dan internal. Ketika eksternal, kalian ini bisa dilihat ciri-cirinya. Tesnya berbeda, yang ekuivalen ya. Untuk yang eksternal ekuivalen itu tesnya berbeda tetapi ekuivalen dengan kelompok sama dan dengan jeda waktu. Sedangkan reliabilitas eksternal dengan stabilitas itu berarti ada ujinya, ciri-cirinya ada tes retestnya atau tes berulangnya, kemudian tesnya sama, kemudian kelompok boleh sama atau berbeda, dan ada selang waktunya. Seperti itu. Dan dari eksternal ini mewajibkan menggunakan rumus korelasi produk momen, karena kalau eksternal itu memang mencari R-nya. R-nya dengan rumus korelasi produk momen ya, atau kalian kemarin semoga masih ingat penggunaan korelasi produk momen dengan perhitungan Pearsonnya, korelasi Pearsonnya. Kemudian kalau internal itu atau internal konsistensi itu dilakukan dengan 1 kali uji coba. Jadi sampling tadi misalkan 50 ya, lakukan setengahnya, 25 responden sekali uji coba, kemudian langsung lakukan uji. Jadi sampling awal, kemudian uji langsung ke lapangan dengan 50 responden, lakukan uji. KR20, 21, Spearman bond, atau metode belah dua. Dan instrumen berjenjang atau gradual atau disebut alpha Cronbach. Seperti itu. Ini yang membedakan ya. Silahkan kalian pahami dua komponen reliabilitas ini. Karena di sini di statistik akan diajarkan bagaimana perhitungan reliabilitas baik eksternal ini maupun internal secara manual, tidak menggunakan software. Nah, kita masuk kepada uji reliabilitas eksternal. Ada 3 tadi ya. Yang pertama teknik pengukuran ulang atau tes retest atau tes retest estimate reliability atau stabilitas instrumen. Yang kedua ada teknik belah dua. Yang ketiga ada teknik paralel atau equivalent form atau alternative form. Ini uji reliabilitas eksternal pada tahapan ini. Kemudian uji internalnya. Jadi reliabilitas tadi selain eksternal juga ada yang namanya uji internal reliabilitas. Ada 5 komponen. Jadi silakan kalian mulai untuk memahami setiap komponennya. Akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada teknik belah dua atau Spearman bond atau disebut juga split half. Kemudian yang kedua itu ada rumus Kudry-Richardson ya, KR20. Dan yang ketiga ada Kudry-Richardson KR21. Yang keempat ada analisis varian Hyatt-ANOVA-Hyatt. Dan yang kelima ada alpha Cronbach. Ya, ini silahkan nanti kalian pahami. Dan jangan merasa asing kalau misalkan nama-nama singkatan atau nama-nama uji statistik adalah seperti nama orang, karena memang benar Spearman bond, Kudry-Richardson, Hyatt itu merupakan nama penemu rumus dari statistik ini. Kemudian ya silakan kalian mulai untuk fokuskan di sini pengujian secara eksternal ya. Yang pertama adalah pengujian eksternal untuk teknik pengukuran ulang atau disebut juga tes retest atau tes retest estimate reliability. Jadi di sini teknik pengukuran ulang ini disebut juga dengan stabilitas instrumen. Atau instrumen yang digunakan itu biasanya sama dan boleh diberikan kepada kelompok yang sama. Jadi respondennya sama ataupun berbeda. Untuk waktu uji cobanya itu bisa berbeda dengan selang waktu. Yang baik biasanya antara 15 sampai 30 hari. Seperti itu. Jadi misalkan kalian ingin melakukan tes pengukuran ulang
ya, teknik pengukuran ulang pada suatu kota, misalkan samplingnya misalkan kecamatan A dan B, yaitu silakan kalian lakukan dengan selang waktu 15-30 hari. Ini jadi akan lebih kualitasnya akan lebih baik. Tapi jangan lupa untuk reliabilitas ini memang perlu kalian sampling dulu sebelum melakukan tes realnya, tes lapangannya. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan instrumen A diujikan pada kelompok siswa kelas B. Kemudian selang beberapa waktu kemudian, instrumen A tersebut diujikan kembali kepada kelas B. Hasil dari pengujian pertama dan kedua selanjutnya dikorelasikan menggunakan korelasi produk momen. Kemudian maka akan dihasilkan hasil korelasi ini bisa disebut dengan koefisien reliabilitas. Jadi hasil dari korelasi produk momen itu disebut juga koefisien reliabilitas. Seperti itu. Dan ini yang perlu kalian ingat, untuk eksternal itu rumusnya pasti menggunakan korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Rumusnya sama ya. Di sini Rx itu dicari dengan cara N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Hati-hati ya di sini. Kemudian N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Ini rumusnya ya. Hati-hati dengan perkaliannya. Tanda kurung menunjukkan kelompok perkalian. Tanda kurung ini ya. Tahap 1, tahap 2, kemudian baru di akar untuk yang penyebutnya. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi korelasi produk momen bisa disebut juga dengan korelasi Pearson. Kemudian pengujian eksternal kedua yaitu teknik belah dua. Jadi untuk teknik belah dua ini menguji cobakan kuesioner kepada responden, kemudian dihitung validitas itemnya. Jadi itemnya yang valid dikumpulkan menjadi satu item, kemudian yang tidak valid itu dibuang atau disisihkan. Jadi fokusnya untuk teknik belah dua ini membagi dua komponen ya, yang satu valid, yang satu tidak valid. Yang valid silahkan dikumpulkan, dan yang tidak valid silahkan dibuang. Yang bikin error-error itu dibuang. Misalkan ada jawaban yang 0, 0 itu tidak valid, itu dibuang. Kemudian membagi item yang valid menjadi dua dengan cara yang random atau acak. Kemudian skor untuk masing-masing kelompok dilakukan penjumlahan sehingga terdapat total bagian pertama, yang valid pertama dan valid yang kedua. Kemudian baru melakukan korelasi produk momen dengan cara mengkorelasikan jumlah total dari bagian pertama dan kedua. Kemudian nanti setelah dilakukan korelasi ini, R-nya sudah ketemu. Jika hasilnya dikatakan reliable, maka korelasi belah dua itu pasti lebih rendah dari korelasi totalnya. Angkanya lebih rendah dari korelasi total. Seperti itu. Ini rumus yang eksternal kedua ya, yang teknik belah dua. Kemudian, untuk pengujian eksternal yang ketiga, teknik paralel atau disebut juga equivalent form atau alternative form. Di sini kalian membuat dua kuesioner untuk mengukur aspek yang sama. Kemudian kuesioner tersebut diberikan pada respondennya juga sama untuk kemudian dicari validitasnya. Ya, untuk validitas akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Kemudian untuk menghitung reliabilitas perlu mengkorelasikan skor total dari kedua jenis kuesioner tadi dengan teknik korelasi produk momen ya atau korelasi Pearsonnya. Rumusnya sama. Jadi untuk yang eksternal baik 1, 2 dan 3 tadi, rumusnya kalian mencari R dengan rumus yang sama, R-nya R korelasi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pengujian internal. Silakan kalian fokus ya untuk yang internal ini karena ada 5 rumus.
Silakan kalian mulai fokus, mulai pahami, dan memulai untuk mengingat. Akan saya sampaikan kata-kata kunci atau tips untuk memudahkan kalian melakukan perhitungan. Jadi silakan kalian fokus pada pengujian secara internal untuk reliabilitas ini. Yang pertama itu adalah teknik belah dua atau Spearman bond ya, teknik belah dua Spearman bond, atau bisa disebut dengan split half. Ini ada rumusnya. Rumusnya itu RI sama dengan 2RB dibagi 1 plus RB. Dan jangan bingung, RB di sini adalah produk momennya. Ya. RB di sini adalah indeks korelasi antara dua belahan instrumen. Jadi ini melihat atau mencari R korelasi atau produk momennya atau personnya. Rumusnya sama tadi. Mencari R. Jadi untuk mencari split half ini, kalian harus mencari produk momennya dulu. Dasarnya dulu produk momen atau personnya harus kalian cari, baru kalian masukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Ini contohnya. Jadi untuk contoh Spearman bond, ini ada contoh bahwa untuk melakukan pengujian reliabilitas, yang pertama, kalian perlu butir-butirnya instrumen harus dibagi menjadi dua kelompok. Ya, perlu membagi dua kelompok instrumennya. Butir untuk genap dan butir untuk ganjil. Dan jangan bingung, butir di sini adalah butir pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kalian perlu bagi dua kelompok, kelompok genap dan kelompok ganjil. Setelah itu, yang kedua, kalian perlu melakukan perhitungan skor data setiap kelompok yang disusun tersendiri. Gitu kan? Yang ketiga, lakukan hitung skor total masing-masing. Jadi ini, setelah kalian bikin datanya, kemudian pertanyaannya, hasilnya itu sudah kalian rekap, kemudian kalian masukkan tabel, itu silakan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok genap untuk pertanyaan genap, dan kelompok ganjil untuk pertanyaan ganjil. Gitu ya, atau butir ganjil dan butir genap. Nah, setelah sudah disusun, ya kan, masing-masing kelompok sudah disusun genap dan ganjil, baru kalian lakukan perhitungan skor. Yang genap itu total skornya dari setiap responden itu berapa? Gitu kan? Untuk subjek atau responden ya, subjek di sini adalah responden. Responden pertama untuk pertanyaan genap 2 sampai 10 itu totalnya 17. Subjek pertama sama-sama responden pertama ya, subjek atau responden. Dengan pertanyaan atau butir ganjil 1 sampai 9 ternyata skornya 16. Gitu. Yang ganjil kita beri kode I, yang genap kita beri kode J. Kemudian lakukan perhitungan di sini. Perhitungan korelasi antara skor total kelompok genap dan total ganjil. Setelah kalian lakukan perhitungan skor total tadi ya, I dan J, kemudian kalian kalikan ya skor total genap dan ganjilnya, 16 kali 17 ketemu I kali J-nya. Kemudian kalian cari kuadratnya, 16 kuadrat I-nya ya, kemudian 17 kuadrat J-nya yang dikuadratkan ya. Kemudian lakukan seterusnya untuk 15 responden lainnya, lakukan jumlah totalnya, termasuk skor total ya untuk yang genap dan ganjilnya berapa. Nah, tahap selanjutnya kalian fokus ke memasukkan rumus produk momennya atau personnya, korelasi personnya. Sudah diketahui, kalau sudah dilakukan perhitungan, kemudian diketahui hasilnya 0,8 sekian, kemudian baru masuk kepada rumus Spearman bond-nya. RI sama dengan 2R dibagi 1 plus R. Ya. Dimasukkan 2 dikali hasilnya tadi, R-nya berapa? 0,8 sekian, dibagi 1 plus 0,8 sekian. Hasilnya adalah 0,895. Maka, karena reliabilitasnya 0,89 dan dikatakan lebih besar dari 0,6, ada yang mengatakan lebih besar dari 0,6 atau 0,7 itu dianggap
sudah reliable. Nah, nanti ada untuk penciriannya sebenarnya dianggap paling reliable itu berapa, itu nanti di tahap akhir akan saya sampaikan. Jadi lebih aman memang di atas 0,6 itu bisa dikatakan sudah reliable. Nah, ini contoh instrumen untuk perhitungan Spearman bond. Kemudian ya, melakukan pengujian internal yang rumus KR20. Ya, ini yang Kruger-Richardson. Jadi ini bedanya kalau yang tadi itu Spearman bond, kalian harus fokus dulu pada rumus produk momen atau korelasi personnya ya. Kalau KR20 ini ada rumus tersendiri. Jadi rumusnya itu KR20 sama dengan K dibagi K min 1 dikali S kuadrat X dikurangi sigma PQ dibagi S kuadrat X. Ini rumusnya. Ini perlu kalian hafalkan ya. Hafalkan rumusnya. Dan jangan bingung. Jangan bingung. Kalau K di sini artinya adalah banyaknya butir pertanyaan, banyaknya soal ya. Kemudian S kuadrat X itu varian skor total. Sigma PQ. P-nya itu adalah peluang responden menjawab benar pada butir ke-1. Dibagi dengan total respondennya. Nah, ini contohnya butir ke-1 dengan menjawab benar dibagi dengan total responden butir ke-1 juga. Kemudian Q-nya itu adalah peluang menjawab salah. 1 min P. 1 hasilnya P tadi yang harus dicari dulu. Misalkan butir pertama dari pertanyaan 10 tadi, butir pertama, pertanyaan pertama untuk 15 responden misalkan ya, atau 10 responden deh. 10 responden. Dari 10 responden pada pertanyaan pertama, dia menjawab benar 5. Berarti kalau dimasukkan P-nya ya 5, yang menjawab benar dia 5, dibagi dengan total responden. Tadi total respondennya adalah 10, berarti 5 per 10. Gitu. Itu nilai P-nya 0,5. Dan Q, misalkan peluang menjawab salahnya. Oh, dari pertanyaan 10 pertanyaan tadi, di butir pertama yang salah 5 juga, karena ada 10 responden dan ada 10 pertanyaan. Butir pertama ternyata 5 dari total responden itu salah, ya rumusnya ini 1 min P-nya tadi, 1 min 5 per 10. Berarti jawabannya lagi adalah 0,5, seperti itu. Nah, kembali lagi, kita masuk ke rumus KR-nya. Karena KR di sini ada varian skor total, walaupun rumusnya ini ya, rumusnya KR ini ada varian skor total, maka perlu dicari dulu. Untuk mencari varian skor totalnya, kalian harus mencari ini. Sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan, dibagi dengan N, kemudian dibagi dengan N min 1. Ini silakan kalian hafalkan juga. Jadi rumus ini silakan kalian hafalkan juga. Ini untuk mencari varian skor. Ya. Nah, ini penerapannya. Tentukan koefisien reliabilitas hasil uji coba instrumen tes statistik yang terdiri dari 6 butir soal. Dengan jumlah sampel uji cobanya ya, ada 10 siswa. Jadi ini saya memberikan soal atau pertanyaan 6 butir, kemudian respondennya 10 dari kalian. Nah, ini langkahnya. Yang pertama kalian harus mencari dulu XI-nya. XI-nya adalah jawaban benar pada responden. Pertama itu ada 4, 2 itu ada 6, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kalian kuadratkan. Yang responden pertama, dia menjawab 4 dikuadratkan jadi 16, yang kedua ada 6 dikuadratkan menjadi 36, dan seterusnya. Hitung totalnya ya. Dihitung total dari butir atau pertanyaan pertama itu yang benar berapa, gitu kan. Yang butir pertama 5, butir kedua 8, dan seterusnya. Kemudian dicari P-nya. Ya, ini P dicari dari masing-masing soal ya. Tadi kalau P itu diperoleh dari jawaban benar dibagi dengan total respondennya. Berarti 5, jawaban benarnya ada 5, dibagi dengan total responden 10. 5 per 10, 0,5. Butir 2,
ada benarnya ada 8, respondennya 10, 8 per 10 ada 0,8 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari Q diperoleh tadi rumusnya adalah 1 min P, 1 dikurangi 0,5, ketemunya 0,5. Butir kedua, 1 dikurangi 0,8, ketemunya 0,2 dan seterusnya. Nah, setelah kalian mencari P dan Q setiap masing-masing butir, baru kalian kalikan PI kali QI, jadi PI kali QI 0,5 kali 0,5, 0,25, 0,8 kali 0,2, 0,16. Lakukan keseluruhan nilai PQ-nya, kemudian kalian tentukan sigma PI QI. Jadi jumlah dari ini tadi, PI QI, dijumlah 0,25 tambah 0,16. Ini ya, seterusnya. Ketemunya adalah 1,05. Nah, ini langkahnya. Jadi langkah pertama untuk mencari KR20, kalian harus menentukan varian skor totalnya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus menghitung KR20-nya. Kalau tidak menghitung, hanya skor total ya tidak tahu nanti hasilnya reliable atau tidak. Jadi ini ya, carilah varian skornya dulu. Varian skor ini diperoleh dari S kuadrat X sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI yang dikuadratkan, hati-hati ya, dibagi N, dibagi dengan N-1. Masukkan hasil perhitungan tadi ya, sigma XI kuadrat, ini, dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Sigma XI yang dikuadratkan, 45 dikuadratkan, ya, ditulis, dibagi 10. 10 ini adalah subjek atau respondennya, dibagi dengan N-nya. N ya, 10 atau subjek atau respondennya dikurangi 1. Ketemunya 2,72. Hati-hati di sini. Kalau kalian hanya menghitung ini tanpa menghitung KR, langsung ketemu ini, langsung menentukan reliabilitas, nanti akan salah. Kemudian yang kedua, masukkan ke rumus KR-nya. Dimasukkan, masukkan rumusnya, ternyata menghasilkan 0,737. Maka nilai 0,737 pada KR instrumen tersebut, berarti kan 0,737 itu lebih besar ya daripada 0,7 atau bahkan lebih besar dari 0,6, misalkan standarnya 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen soal tersebut, instrumennya bisa dikatakan reliable. Seperti itu. Semoga bisa memahami ya. Silahkan kalian hafalkan rumusnya, kemudian langkahnya untuk mencari KR20. Kemudian kita masuk ke pengujian ketiga. Pengujian ketiga untuk reliabilitas internal. Dengan rumus KR21 ya, ini perlu kalian hafal juga. KR21 ini yang membedakan adalah rumus KR-nya. Kalau tadi 20, ini 21. Rumusnya RI sama dengan K dibagi K min 1 dikali 1 min P bar dikali K min P bar dibagi K sigma T kuadrat. Ini rumusnya. Di sini ada sigma T kuadrat, disebut juga varian total. Jadi jangan bingung ya. Simbolnya ada yang menuliskan sigma, ada yang menuliskan, kalau yang tadi adalah S kuadrat, yaitu mencari varian total. Jadi untuk melakukan perhitungan KR21 ini, kalian juga sama, harus mencari varian totalnya dulu. Kalau P bar itu di situ adalah skor rata-rata. Nah, ini rumusnya. Dan contoh soalnya ya, ketika ada 10 responden dan 10 responden dan 10 pertanyaan atau item atau butir tadi, masukkan ke rumusnya. Jangan lupa yang dicari adalah varian totalnya dulu. Varian total diketahui, ya kan? Kemudian masukkan rumusnya tadi, varian total atau S kuadrat S, X tadi sama ya. Kemudian P-nya kalian harus tahu, P bar itu tadi rata-rata itu diperoleh dari mana? Ya, dari jumlah total dibagi, atau seluruh skor dibagi dengan jumlah responden, ketemunya ini. Kemudian K-nya, K itu jumlah pertanyaan. Masukkan ke rumus KR21, dihasilkan ini, nilainya adalah 0,498. Nah, nilai 0,498 ini kira-kira tingkat
kategori reliable yang seperti apa. Nah, itu nanti ada ketentuannya. Karena kalau misalkan kita buat standar 0,6 berarti dia dikatakan ya kurang reliable kan seperti itu. Kemudian pengujian reliabilitas yang keempat. Di sini ada analisis varian Hayat atau disebut juga ANOVA Hayat. Ya, ini silahkan kalian mulai pahami ya. Untuk mencari ANOVA Hayat, rumusnya R11 atau R11 sama dengan 1 min VS dibagi VT, atau ada rumus lain. R11 adalah VR dikurangi VS per VR. Ini rumusnya. Sama aja ya, ini hampir sama pengujian yang di awal tadi. Rumusnya hampir sama. Skor total dibagi dengan sisa. Ya. Jadi rumusnya V11 1 min VS-nya, ada varian sisa ya, dibagi VT, varian skor total. Nah, perbandingan ini ya. Ya, ini Hayat. Jadi menghitungnya ada beberapa tahapan untuk melakukan perhitungan Hayat. Ini samplingnya kebetulan 5 soal, jadi 5 pertanyaan untuk 5 responden. Perlu menghitung sigma X T kuadrat ya. Sigma X T kuadrat ini simbol saja, X T kuadrat. Mencari sigma X-nya, kemudian menghitung jumlah kuadrat totalnya, JK-tot atau disingkat JK-tot, kemudian dengan memasukkan rumus ya, JK total itu sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT dibagi N, N-nya itu samplingnya, yang sigma XT-nya dikuadratkan. Dimasukkan. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar item JK-nya. Jadi yang item pertama, misalkan jawaban betul 2 orang dan seterusnya ya, jawaban kedua betul berapa, itu dicari. Kemudian langkah keempat, kalian harus menghitung jumlah kuadrat antar subjeknya. Jadi masing-masing skor siswa dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya butir. Jika sudah melakukan perhitungan jumlah kuadrat interaksi antar item, jadi JK-nya kalian lakukan perhitungan, kemudian lakukan langkah ke-6, menghitung meannya. Jadi meannya nanti silakan dikuadratkan antar itemnya dengan rumus ini ya, mencari mean JK antar item dibagi dengan DB antar itemnya. Kemudian menghitung mean kuadratnya, langkah ke-7 dengan rumusnya menghitung kuadrat antar subjeknya ya, MKS sama dengan JK antar subjek dibagi DB subjek. Jangan lupa untuk DB subjek itu ada rumusnya tersendiri, N1 min 1. N1 adalah banyak butir N, banyak butir itemnya ya. N1-nya ada 5 karena ada pertanyaannya adalah 5. Atau respondennya ada 5. Kemudian yang ke-8 itu kalian perlu menghitung mean kuadrat interaksi antar item dengan subjek. Setelah itu baru kalian bisa menghasilkan koefisien reliabilitas tesnya dengan rumus Hayat-nya R11 sama dengan 1 min MK dibagi dengan MK-nya tadi. Masukkan rumus dan bisa dibulatkan maksimal 1 di belakang koma, tapi lebih aman biasanya 2 atau 3 di belakang koma. Kalau lebih dari 5 silahkan dinaikkan. Jadi ini nilainya jadi 0,29 ya. 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 0,29 apakah reliable atau kurang reliable? Jika kita patokannya adalah 0,6 dikatakan cukup reliable 0,6, berarti kalau 0,29 bisa dikatakan sangat kurang reliable, gitu kan? Atau reliabilitasnya rendah, seperti itu. Bisa kalian tabelkan hasil rekapnya antar item berapa, subjeknya berapa, interaksi antar itemnya subjek berapa, ini perhitungannya ini. Kemudian masukkan ke rumus, ternyata diperoleh ini ya, 0,29 karena di bawah 0,7 atau 0,6 di bawah itu, maka reliabilitasnya rendah, seperti itu. Ini untuk yang pengujian reliabilitas Hayat. Dan yang terakhir, silakan mulai untuk fokus
perhitungan alfa Cronbach. Jadi di sini perhitungannya dengan rumus alfa sama dengan K dibagi K min 1 dikali 1 min sigma S kuadrat J dibagi S kuadrat X. Ya. Jadi ini rumusnya, karena di sini ada sigma S kuadrat J dan sigma kuadrat X, jangan lupa, kalau yang polanya seperti itu pasti berupa varian skor. Jadi ada perhitungannya. Rumusnya sama. Untuk varian skor sama, cuma ini ada simbolnya J dan X untuk membedakan rumus saja. Itu jangan lupa dilakukan perhitungan. Ya, varian skor totalnya dan varian butir ke J-nya. Ini J dan X. Itu. Silahkan dihafalkan rumusnya ya. Kalau skor pasti ininya sama, rumusnya sigma X-nya sama, sigma X yang dikuadratkan sama dibagi N, itu sama. Cuma untuk yang Cronbach ini ada varian butir ke J-nya, itu ke berapanya, dan varian skor totalnya. Ini yang perlu hati-hati di sini. Nah, ini contohnya, jadi contoh alfa Cronbach, di sini ada. Perhatikan uji coba instrumen keaktifan mahasiswa yang terdiri dari 6 butir dengan jumlah responden 10. Respondennya 10, pertanyaannya ada 6. Atau butirnya ada 6. Ya. Silakan lakukan perhitungan. Misalkan nih, pertanyaan pertama. Kira-kira pada pertanyaan pertama, mahasiswa pertama dia menjawab 4 dan seterusnya tadi ya. Lakukan penjumlahan dari setiap butir untuk setiap responden. Jadi ini 4 ada 6. Jadi X-nya ada 24 jumlahnya. Kemudian jangan lupa cari XI-nya yang dikuadratkan, 24 dikuadratkan dan seterusnya untuk seluruh responden. Setelah itu perlu kalian ketahui XJ-nya atau jumlahnya tadi ya, untuk mencari varian XJ-nya, butir ke J, totalnya ini, jumlahnya jawaban berapa, kalian skorkan dulu XJ-nya. Baru kalian kuadratkan juga sigma XJ-nya. Dari butir pertama itu berapa, butir kedua itu berapa, butir ketiga dan seterusnya itu berapa. Kemudian baru dicari S kuadrat J. Ini menggunakan rumus tadi. S kuadrat J, masing-masing butir kalian cari, kemudian dijumlah dari setiap butir tadi, dijumlah 0,89, 0,80, 1,29, 0,25, 0,69, 0,69 dijumlah, ketemu sigma X kuadrat J. Ini. Ya, jadi untuk perhitungan, baik itu eksternal maupun internal, silahkan kalian melakukan perhitungan row dan kolomnya ya. Ini, XI kuadrat, XI atau XI kuadratnya, kemudian lakukan perhitungan jumlahnya ini, sesuai dengan rumus. Kemudian, langkahnya untuk perhitungan alfa Cronbach pada instrumen tersebut, yang pertama kalian perlu mencari varian skor totalnya. Jadi, langkah pertama pasti untuk yang internal harus mencari varian skor total, kecuali yang tadi ya, Spearman-Bond yang tadi. Itu. Jadi, varian skornya kalian masukkan rumus, S kuadrat X itu sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Ya, hati-hati. Masukkan rumusnya jangan sampai salah. Kemudian masukkan angkanya juga jangan sampai salah. Di sini XI kuadrat. Ini ya, XI kuadrat. Kemudian dikurangi sigma XI yang dikuadratkan, 185 ini. Jumlahnya 185 yang dikuadratkan, 185 dikuadratkan dibagi 10, total respondennya dibagi N-nya 10. Ketemu varian skornya. Yang kedua, kalian harus menentukan varian skor butir ke 1 dulu. Varian ke 1 dulu. Contohnya, kebetulan nih, butir, kalau misalkan varian skor butir ke 1, berarti contohnya butir ke 1 ya. Ini tadi, per butirnya kalian harus cari. Jadi S kuadrat J itu berapa? Ya kan? S kuadrat J-nya berapa? Kemudian dikurangi X, sigma X J yang dikuadratkan dibagi N. Jadi ini
105 itu diperoleh dari butir pertama, ya. Hati-hati ya di sini ya. Yang sigma XJ ya. XJ ini 105 dikurangi 31 itu XJ-nya untuk butir pertama ya. 31 per 10 ketemu 0,89 itu. Kemudian langkah yang ketiga untuk alpha Cronbach's adalah menghitung varian skor butir. Jadi sigma X kuadrat J-nya. Kalian cari. Ini tadi ya, butir pertama sampai ke 6. Cari, ketemu. Baru kalian masukkan ke rumus alfanya. Alpha Cronbach's itu rumusnya K dibagi K-1, 1 min sigma S kuadrat J dibagi S kuadrat X. Gitu ya. K-nya tadi pertanyaan, ada 6, atau butirnya ada 6, dibagi dengan K-1, 6 min 1, 1 dikurangi sigma S kuadrat J-nya tadi sudah dicari ya, ini, kemudian dibagi S kuadrat X, ketemu yang ini, X kuadrat X, atau varian totalnya, ketemu nilai alpha Cronbach's-nya 0,850. Maka karena nilainya lebih besar dari 0,7 atau lebih besar dari 0,6, misalkan standarnya 0,6, maka instrumen tersebut bisa dikatakan sudah reliable, seperti itu. Ya, semoga kalian sudah cukup paham dan memahami ya. Saya harapkan kalian memahami setiap rumus untuk melakukan perhitungan reliabilitas. Kemudian ini kategorinya. Jadi kategori koefisien reliabilitas menurut Guilford ya pada tahun 1956 memiliki standarnya. Ketika dikatakan reliabilitas sangat tinggi atau sangat baik itu apabila nilainya 0,8 sampai dengan 1. Itu sangat baik ya. Kalau 0,6 sampai 0,8 itu reliabilitasnya tinggi atau hanya disebut baik saja. Ketika 0,4 sampai 0,6 berarti reliabilitasnya sedang atau cukup. Ketika nilainya 0,2 sampai 0,4 berarti reliabilitasnya rendah atau kurang. Dan nilai 0,00 sampai dengan 0,20 maka reliabilitasnya sangat rendah atau dikatakan tidak valid. Nah, jadi saya ingatkan kembali. Ketika melakukan pengujian reliabilitas, memang sebaiknya kalian melakukan tadi, menguji dulu samplingnya dari total sampling responden keseluruhan. Biasanya minimal itu setengah dari totalnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika total respondennya ada 50, ya silahkan kalian lakukan uji 25 respondennya dulu. Sampling untuk mengetahui dulu olahan data reliabilitas yang awal itu nilainya berapa. Ketika tidak valid, kalian perlu cek yang salah itu pertanyaannya atau respondennya yang salah. Karena tidak ingin menjawab pertanyaan Anda. Itu perlu kalian cek. Nah, ketika nanti ada jawaban responden yang kosong, itu tinggal teknik kalian. Apakah tetap kalian mempertahankan untuk bagaimana caranya mencari tahu jawaban. Jadi memang sebaiknya kalau instrumen kuesioner atau wawancara, itu memang kalian perlu cek. Untuk mengurangi ketidakvalidan atau error itu sebaiknya kalian cek sebelum kalian masuk rekap itu atau lakukan perhitungan itu silahkan kalian cek. Seperti itu. Jangan sampai pertanyaan atau responden itu membuat error dari hasil yang penelitian yang ingin kalian lakukan. Seperti itu. Jadi seperti itu cukup untuk pertemuan pada materi reliabilitas. Karena ini adalah mata kuliah statistik, memang saya harapkan dan kami harapkan kalian mampu memahami rumus dan mengingat rumus serta dapat melakukan perhitungan secara manual. Walaupun nanti ketika kalian di mata kuliah atas ada kemungkinan bisa menggunakan software, tapi kalau dasarnya ini kalian salah, otomatis kalian akan melakukan inputnya akan salah dan dampaknya pada olah data yang kalian lakukan. Ya, saya kira cukup ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa menggunakan Teams ya, Microsoft Teams,
Di situ ada fasilitas chatting atau menggunakan fasilitas kulon. Di situ sudah saya aktifkan aktivitas atau fasilitas untuk kalian menyampaikan masukan, tanggapan, atau mungkin ada permasalahan terkait dengan reliabilitas. Kemudian untuk tugasnya, ini ada 2 soal. Saya buat 2 soal di sini, ada soal untuk NIM ganjil dan soal untuk NIM genap. Untuk yang NIM ganjil warnanya oranye dan yang warnanya kuning ya. Jangan sampai salah mengerjakan perintahnya. Jadi perintahnya ini ada instrumen berisi 10 responden dan 10 pertanyaan terkait kepuasan pelayanan. Jadi silakan kalian masing-masing melakukan perhitungan secara manual ya, menggunakan kalkulator saja. Kalau mampu menggunakan perhitungan manual silakan, tapi saya anjurkan agar lebih cepat ya, itu menggunakan kalkulator. Tapi tidak diperkenankan juga menggunakan handphone kalau misalkan untuk ujian bisa tidak perkenankan. Jadi silakan lakukan perhitungan untuk reliabilitas Sperman Bond, K20 dan Alpha Crombat. Kemudian maksimal pengumpulan di sini ya. Walaupun ada maksimal pengumpulan pada tanggal 3 November, saya harapkan tidak ada yang lebih atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali bahkan. Jadi saya harapkan kalian mengumpulkan, semakin cepat kalian mengumpulkan berarti saya pertimbangkan untuk nilainya. Jadi semakin lambat Anda mendekati tanggal 3 pengumpulan, berarti saya akan mempertimbangkan nilai. Seperti itu. Kemudian ketika kalian memang tidak dimungkinkan ya, barangkali ada hambatan atau apa, silakan sampaikan kendalanya. Kemudian maksimal pengumpulan sekali ya, jam kerja atau jam 4 pada tanggal 3 November. Seperti itu, saya cukupkan. Semoga kalian memahami penyampaian materi reliabilitas ini. Barangkali ada masukan atau temuan dari kalian untuk melakukan perhitungan, silahkan sampaikan ke saya. Kemudian, selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.